Apakah kalian tahu, Catherine yang Agung, atau dikenal juga sebagai Catherine II, adalah salah satu penguasa terkemuka dalam sejarah Rusia dan dianggap sebagai salah satu ratu terpenting dalam sejarah dunia. Ia lahir dengan nama Sophie Friedrich August von Inhold-Zierbst-Distatin, sekarang Szczecin, Polandia, pada 2 Mei tahun 1729. Ia berasal dari keluarga bangsawan kecil di Jerman. Namun takdir membawa hidupnya menuju tahta Rusia yang jauh lebih besar. Catherine menikah dengan Tsar Peter III, penguasa Rusia, pada usia 16 tahun. Pernikahan ini diatur oleh ibu Peter III Empress Elizabeth, yang berharap hubungan tersebut akan mempererat ikatan antara Rusia dan negara-negara Eropa lainnya. Namun, pernikahan mereka tidak bahagia. Peter III dikenal sebagai seorang penguasa yang tidak kompeten dan sangat tidak populer. Sementara Catherine adalah seorang wanita muda yang ambisius, cerdas, dan memiliki banyak pengaruh di kalangan aristokrasi Rusia. Pada tahun 1762, setelah hanya 2 tahun berkuasa, Peter III digulingkan dalam sebuah kudeta yang didalangi oleh Catherine, yang mendapat dukungan dari sejumlah bangsawan dan militer. Setelah kudeta tersebut, Peter III dipenjara dan meninggal secara misterius, meninggalkan Catherine untuk menjadi penguasa tunggal Rusia dengan gelar Catherine II atau Catherine yang Agung selama masa pemerintahannya yang berlangsung lebih dari 3 dekade, 1762 sampai 1796. Catherine dikenal karena kebijakan reformasi yang luas. Ia memiliki visi untuk memodernisasi Rusia, mengikuti jejak beberapa penguasa Eropa Barat yang telah lebih dulu melakukan modernisasi negara mereka. Beberapa reformasi penting yang dia lakukan antara lain: pertama, pendidikan dan budaya. Catherine memajukan bidang pendidikan dan budaya. Ia mendirikan sekolah-sekolah untuk perempuan dan mendukung penerjemahan karya-karya klasik Eropa. Ia juga berusaha membawa ide-ide pencerahan ke Rusia, mengundang para filsuf dan intelektual Eropa seperti Voltaire dan Diderot untuk berkonsultasi dan memberikan saran-saran. Kedua, hukum. Catherine bekerja keras untuk merancang sistem hukum yang lebih adil. Pada tahun 1767, ia mengirimkan komisi yang terdiri dari berbagai tokoh penting untuk menyusun nakas atau deklarasi hukum yang bertujuan untuk mereformasi sistem hukum dan meningkatkan hak-hak individu. Meskipun reformasi ini tidak sepenuhnya diterapkan, ia menunjukkan bahwa Catherine serius ingin memperbaiki sistem hukum Rusia. Ketiga, ekspansi wilayah. Salah satu pencapaian terbesar Catherine adalah perluasan wilayah Rusia. Ia berhasil memperluas wilayah Rusia ke arah selatan, menguasai bagian-bagian besar dari wilayah Laut Hitam, serta menaklukkan sebagian besar wilayah Polandia dan memperluas kekuasaan Rusia ke Eropa Timur. Ekspansi ini sangat penting dalam menjadikan Rusia sebagai salah satu kekuatan besar di Eropa. Keempat, agraria dan kelas petani. Walaupun Catherine berusaha memperkenalkan beberapa reformasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ia juga menghadapi tantangan besar dalam hal masalah sosial, terutama dengan kelas petani. Pada awal pemerintahannya, Catherine melegalkan hak-hak bangsawan atas tanah yang memperburuk kondisi kehidupan petani, yang banyak di antaranya hidup dalam perbudakan. Kelima, relasi internasional. Di luar negeri, Catherine memperkuat posisi Rusia melalui serangkaian aliansi dan pertempuran. Dia memainkan peran utama dalam pembagian Polandia yang mengarah pada kehancuran negara tersebut dan pembagian wilayahnya antara Rusia, Prusia, dan Austria. Hubungannya dengan negara-negara Eropa lainnya, terutama Prancis dan Inggris, sangat penting dalam kebijakan luar negeri Rusia pada masa itu. Catherine juga dikenal dengan kehidupan pribadinya yang penuh intrik. Meskipun menikah dengan Tsar Peter III, hubungan mereka tidak harmonis dan dia akhirnya berpisah dari suaminya. Catherine kemudian menjalin beberapa hubungan dengan pria-pria yang berpengaruh dalam politik Rusia. Salah satu figur terkenal adalah Gregory Potemkin, seorang jenderal dan pembantu dekat yang juga menjadi kekasihnya. Potemkin sangat berperan dalam mendampingi Catherine dalam ekspansi wilayah Rusia di selatan. Meskipun terkenal karena hubungan pribadinya, Catherine sangat berhati-hati dalam menjaga citranya.
Sebagai penguasa yang bijaksana dan serius, ia sangat peduli dengan stabilitas negara dan lebih memilih untuk mengambil langkah-langkah yang lebih rasional daripada membiarkan emosi atau kehidupan pribadi mengganggu pemerintahannya. Catherine meninggal pada 17 November tahun 1796 dan digantikan oleh anaknya, Paul I. Selama pemerintahannya, Catherine berhasil meletakkan dasar bagi kekuatan besar Rusia dan membawa negara tersebut lebih dekat dengan standar Eropa Barat, terutama dalam bidang budaya dan militer. Ia dihormati sebagai penguasa yang berusaha untuk menciptakan Rusia yang lebih modern dan terorganisir. Namun, pemerintahan Catherine tidak tanpa kontroversi, walaupun ia membawa banyak perubahan. Perbedaan antara kaum aristokrat dan petani semakin dalam. Dan meskipun dia mempromosikan pencerahan, banyak reformasinya yang tidak menyentuh kehidupan kelas bawah secara langsung. Di sisi lain, banyak orang memujinya karena kebijakan luar negeri yang sukses dan perluasan wilayah yang membuat Rusia semakin kuat di panggung internasional. Catherine yang Agung dikenang sebagai salah satu ratu terbesar dalam sejarah dunia, yang meskipun berasal dari luar Rusia, mampu merubah takdir negara tersebut dan meninggalkan warisan yang besar dalam sejarah Rusia serta Eropa. Berikut beberapa sumber yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Catherine yang Agung atau Catherine II. Catherine the Great, Love, Sex, Empire, oleh Virginia Rounding. Buku ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai kehidupan pribadi dan politik Catherine yang Agung, termasuk hubungan-hubungannya yang terkenal serta kebijakannya dalam pemerintahan. Kedua, Catherine the Great, Portrait of a Woman, oleh Robert K. Masih. Buku ini adalah biografi lengkap tentang Catherine yang Agung, menggali lebih dalam tentang kehidupannya, sejak masa kecil di Jerman hingga masa pemerintahannya, yang bersejarah di Rusia. Ketiga, The Tsarina's Lost Treasure, Catherine the Great and the Russian Journey, oleh John M. Thompson. Buku ini mengeksplorasi kebijakan luar negeri Catherine, serta kontribusinya dalam memperluas dan mengokohkan posisi Rusia sebagai kekuatan besar. Keempat, Encyclopedia Britannica. Artikel-artikel di Encyclopedia Britannica mengenai Catherine II memberikan informasi yang sangat berguna mengenai latar belakang, pemerintahan, serta kontribusi Catherine dalam sejarah dunia. Kelima, The History Channel. Artikel dan dokumenter yang diterbitkan oleh History Channel seringkali menawarkan perspektif yang jelas dan mudah diakses tentang tokoh sejarah penting, termasuk Catherine yang Agung. Keenam, Russian History, A Very Short Introduction, oleh Jeffrey Husking. Buku ini memberikan gambaran umum tentang sejarah Rusia, termasuk pemerintahan Catherine yang Agung, dalam konteks yang lebih luas. Ketujuh, Jurnal Akademik. Untuk informasi yang lebih mendalam dan berbasis riset, Anda bisa mencari artikel jurnal yang berfokus pada sejarah Rusia atau sejarah wanita di abad ke-18, seperti yang diterbitkan oleh jurnal sejarah terkemuka. Jika Anda tertarik, Anda bisa mencari buku-buku atau artikel-artikel tersebut di perpustakaan atau platform digital seperti Google Books atau GSTware. Terima kasih telah mendengarkan kisah Catherine yang Agung. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.